Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi bersama Ardin Channel, membahas tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10, 11 dan 12. Nah, di sini untuk melanjutkan materi kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan bahas tentang teks biografi, di mana teks biografi di sini merupakan hal atau pokok riwayat hidup seseorang. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada baiknya teman-teman, kawan-kawan, atau anak-anak, siswa-siswi silahkan di subscribe dan komen, like, dan share ya, agar video ini terus berkarya dan terus membagikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Materi di sini kompetensi dasar untuk teks biografi, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. 2. Mengungkapkan kembali keteladanan dari tokoh. 3. Menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan terakhir 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi. Baik, yang kita bahas di sini, kita pertama, lanjut. Materi berikutnya membandingkan teks biografi dalam teks autobiografi. Jadi, kita membandingkan dari beberapa tokoh yang ada langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama di sini dapat diklasifikasikan menjadi 2. Nah, kita bahas pengertian dulu. Teks biografi yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi teks biografi itu yang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, tapi sepengetahuan si pihak pahlawan. Atau kalau memang sudah wafat, itu langsung dari bisa izin sama keluarganya. Nah, teks ini ditulis dengan bertujuan untuk menggunakan kata ganti orang ketiga. Tunggal. Namanya tunggal itu adalah satu. Dengan kata lain, ia dan dia. Catat ya. Ini dengan kata lain, bentar. Ia dan dia. Ya, di sini ia dan dia. Nah, yang kedua di sini ada teks biografi. Teks autobiografi yaitu riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri oleh si tokohnya. Teks ini ditulis dengan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal berarti kata gantinya itu merujuk ke orang tersebut, saya sendiri. Berarti kata-katanya menggunakan kata saya. Ya, lebih ke intinya menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna arti yang kita buat. Itu ya. Baik, selanjutnya lanjut materi yang lain. Di sini ini bukan hanya materi lain, tapi ini referensi untuk pembelajaran menceritakan kembali teks biografi. Nah, menceritakan teks biografi dapat dilakukan dengan gaya bercerita sendiri. Jadi, kita menceritakan biografi kita sendiri atau biografi pahlawan itu menggunakan kata atau gaya bahasa sendiri tanpa menghilangkan esensi teks biografi.
Berikut langkah-langkah untuk menceritakan teks biografi. Yang pertama, membaca teks biografi dengan seksama. Itu membaca ya. Jadi cerita tersebut itu dibaca dulu, kemudian dalam teks biografi ini membacanya dengan hati-hati atau dengan seksama. Jadi kalau seksama itu berarti urutan seksamanya dalam lingkupan bahasa kita merujuk kepada bahasa yang kita gunakan sekarang. Yang penting kita ngerti. Itu ya, itu yang nomor satu. Yang kedua, di sini mencatat unsur-unsur penting teks biografi. Mencatat unsur-unsur penting. Nah, bagian-bagian terpenting dalam teks biografi itu kita catat ulang agar kita paham dalam menggunakan dan kita paham dalam memberikan penilaian teks biografi. Ya, dan penting ya, pokok-pokok pentingnya kita buat, kita tulis supaya kita dalam langkah teksnya itu tahu bagian-bagian pentingnya untuk menceritakan kembali teks tersebut. Oke ya. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok penting teks biografi. Yang nomor 3 dan nomor 2 ini hampir sama. Tapi ini di sini kita rujuk dengan unsur-unsur. Ini unsur-unsur ya. Di sini ada pokok. Namanya unsur itu bagian terdalam. Bagian terdalam dari teks biografi. Nah, kalau mencatat pokok berarti inti-inti dari teks biografi. Yang keempat mencatat gagasan utama. Nah, di sini gagasan. Apa itu pengertian dari gagasan? Kalau kita kaji ulang dari ya nomor 3 mencatat pokok-pokok. Tidak berbeda ya. Sama intinya di sini. Gagasan merupakan pola ide utamanya. Ide utama dalam teks biografi itu apa? Misalkan dia membahas tentang karir dia, dari dia mulai sukses, dari dia mencapai kejayaannya sampai dia kembali ke oh ya baik. Selanjutnya tadi kita bahas tentang selanjutnya pokok-pokok pentingnya, ide pokoknya itu terpenting dalam biografi. Hal-hal yang harus kita cari itu merupakan isi-isinya dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu pasti ada inti. Buat inti itu adalah kesimpulan masing-masing dari paragraf tersebut. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas. Yang kedua, bagian B, dialog dan monolog cukup ditulis garis besarnya saja. Jadi tidak perlu ditulis semuanya ya. Nah, ringkasan tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan cerpen atau novel atau biografi yang ringkas. Jadi tidak boleh menyimpang, tidak boleh pergi dari teks yang kita buat itu ya nak ya.